Darah mulai keluar dari tubuh ular itu. Dan setelah terlihat mulai lemas, Rano pun segera melepaskan ular itu dan merasa nyawanya terancam. Pak Ruswan pun segera memukul kembali kepala ular itu dengan sangat keras dan cepat. Rano yang melihat mertuanya melakukan hal itu bagai orang kesetanan, ia terus saja memukul tak ada henti hingga darah muncrat bersamaan dengan kepala ular yang hancur. Kini ular itu benar-benar tergeletak tak bernyawa. Tapi aneh, Pak Ruswan sepertinya meluapkan emosinya. Ia masih terus memukuli ular yang sudah tak berdaya itu, dan melihat hal tersebut, Rano pun segera menghentikan apa yang dilakukan oleh mertuanya tersebut. Hampir saja Rano kena pentung oleh Pak Ruswan. Pak, sampun Pak, sudah, ular sudah mati. Eling Pak, eling, ucap Rano mencoba menenangkan mertuanya yang masih terus mengatur nafasnya. No, Rano, kurang ajar ini ular, bener-bener kurang ajar. Dia mau bunuh aku, no, ucap Pak Ruswan yang masih diselimuti emosi. Matanya masih menatap tajam ular kuning tersebut. Dan setelahnya Pak Ruswan memegang kepala ular tersebut. Ia angkat kepala ular itu ke atas dengan satu tangannya. Sebagian ekornya masih menempel di tanah. Rano bisa melihat dengan jelas panjang ular itu lebih dari 2 meter. Dan tiba-tiba Pak Ruswan pun lalu menyeret tubuh ular tersebut dan membuangnya ke sungai yang berada persis di sebelah komplek rumahnya. Ular mati itu kini pun tenggelam ke dasar sungai dan mungkin terbawa arus tenang sungai tersebut. Pak Ruswan masih berdiri di tepian sungai, diam, menatap aliran sungai yang terus mengalir. Nampak warna merah menyembul keluar dari dalam. Kini ia pun berbalik badan, berjalan ke arah menantunya. Syukurlah Pak, ular itu yang mati, ucap Pak Braja sambil tersenyum. Pak Ruswan di sini hanya terdiam. Ia terus menatap ke arah Pak Braja sambil memikirkan maksud dari perkataannya barusan. Kondisi Pak Ruswan kini sedang kacau. Masih terbayang apa yang barusan ia lakukan. Dalam pikirannya, ia terus bertanya-tanya, apakah hal yang dilakukannya sudah benar atau justru malah sebaliknya. Pak, Bapak, ayo pulang. Ular sudah mati. Yuk kita pulang, ajak Rano pada mertuanya sembari terus memegangi tangannya. Pak Ruswan, sekali lagi terima kasih, ucap Pak Braja kembali dengan senyum yang terlihat menyeringai. Pak Ruswan pun tak bisa lagi berkata-kata. Ia hanya membalas ucapan Pak Braja dengan anggukan. Kini perasaan aneh terus membayanginya, seperti akan ada hal buruk yang akan terjadi, tapi entah apa, semuanya masih belum bisa diterka oleh Pak Ruswan. Sesampainya di rumah, Pak Ruswan pun langsung mengganti baju yang ia kenakan, lalu membersihkan diri dari kotoran dan bercak darah ular yang sudah dibunuhnya tadi. Dan setelah semuanya selesai, ia pun lalu duduk di ruang tengah. Rano segera mengambilkan segelas teh hangat dan memberikannya kepada Pak Ruswan. Ia pun lalu segera menghabiskan apa yang telah menantunya hidangkan. Pak, maaf, apa Bapak tadi tidak merasakan sesuatu saat kejadian tadi Pak? Tanya Rano. Iya, kayak ada yang aneh ya, No. Sebenarnya Bapak juga merasakan kejanggalan, tapi apa ya? Ucap Pak Ruswan bertanya balik kepada menantunya. Apa ya Pak? Kalau dari saya, apa ini jangan-jangan memang disengaja ya Pak? Tanya kembali oleh Rano. Sengaja gimana? Masa iya sih, No? Masa kejadian tadi buat nyelakain aku? Ucap Pak Ruswan. Gini loh Pak, gini. Tadi saya lihat waktu Bapak tangannya kelilit ular, Pak Braja itu malah tenang dan tersenyum sedikit. Aku kayak menangkap sesuatu yang aneh gitu loh Pak, kata Rano. Masa iya Tono? Duh, perasaanku jadi gak enak. Kok aku mau-maunya ya disuruh bunuh ular tadi? Seharusnya aku gak usah bunuh tadi. Kata temanku, ular itu tuh pertanda gak baik. Kalau bisa jangan dibunuh, ucap Pak Ruswan. Sesal kini nampak di wajahnya. Ia pun terdiam sembari terus menatap ke arah langit-langit rumahnya. Entah apa yang sebenarnya sedang ia pikirkan. Waktu pun berlalu cepat. Sore hari tiba. Matahari belum sepenuhnya hilang. Bu Ismi dan Rena kala itu sudah kembali dari toko. Fajar pun sudah pulang dari sekolahnya. Pak Ruswan sedang menggendong cucunya dan Rano sedang berada di depan sibuk dengan pakan burung. Bu Ismi belum mendengar kabar tentang kejadian yang terjadi pagi tadi. Rano pun juga belum sempat menceritakan hal tersebut pada istrinya, entah sengaja atau memang menunggu waktu yang tepat. Tiba-tiba saja kejadian aneh kembali terjadi dan kini menimpa Rano. Saat sedang asik memberikan pakan burung, tiba-tiba saja terdengar suara berisik dari arah pintu gerbang, seakan sedang ditendang berkali-kali. Mengetahui ada hal itu, Rano pun lalu bergerak ingin memastikan siapa yang melakukan perbuatan usil tersebut.
Dan saat Rano melihat ke arah luar, kini ia melihat Bu Rifa terus menendang-nendang gerbang rumah Pak Ruswan. Bu Rifa, ada apa ya Bu? Kok nendang-nendang gerbang? Ada apa? Ucap Rano sembari membukakan pintu gerbang, menggesernya sehingga posisi mereka saat ini sejajar. Rano melihat wajah Bu Rifa yang kala itu terlihat begitu marah, dan Rano pun teringat dengan apa yang sebelumnya pernah ia lihat perlakuan Bu Rifa saat mencekik anaknya Yanto. Rano pun langsung membacakan ayat kursi dengan nada yang pelan. Ternyata hal tersebut malah memancing kemarahannya. Ngapain kamu? Mau melawan aku? Berani kamu, si lemah. Bacaan salah saja sudah berani, ucap Bu Rifa dengan nada tinggi. Mendengar kegaduhan yang terjadi, seluruh orang akhirnya keluar untuk menuju ke sumber suara itu. Wajah Bu Rifa terlihat lebih tegang lagi setelah melihat Pak Ruswan yang berjalan mendekati ke arahnya. Tiba-tiba saja Bu Rifa memasang semacam kuda-kuda dengan posisi tangan kanan di depan dan tangan kiri ke atas. Jika melihat bentuk gerakan Bu Rifa, ia terlihat seperti ular yang sedang bersiap untuk menyerang mangsanya. Pak Ruswan yang melihat hal tersebut pun menghentikan langkahnya, membuat jarak dengan Bu Rifa. Manusia, berani-beraninya kau membunuh anakku, bentak Bu Rifa dengan amarah yang meledak. Sebentar Bu, maksudnya apa ya? Saya tidak paham. Anak? Loh, anak Anda ada di belakang, ucap Pak Ruswan menunjuk Yanto yang berjalan menghampiri ibunya. Mati. Kamu bakalan mati. Keluargamu bakalan mati, ucap Bu Rifa dengan penuh emosi. Yanto yang datang segera menarik tangan ibunya. Sempat ada perlawanan, tapi Pak Braja datang lalu memegang dahi Bu Rifa yang membuat Bu Rifa pun lemas, tubuhnya hampir jatuh sebelum ditangkap oleh Yanto. Pak Braja dan Yanto pun langsung membawa Bu Rifa masuk kembali ke dalam rumahnya tanpa menjelaskan apapun kepada Pak Ruswan dan yang lainnya, entah karena terburu-buru atau malu pada tetangga yang lain. Karena keributan itu memancing tetangga lain di komplek itu keluar untuk melihat keadaan yang terjadi. Rano pun langsung menutup pintu pagar rumah. Wajah Pak Ruswan terlihat sangat tegang. Sepertinya ucapan Bu Rifa merasuk dalam pikirannya, tak bisa diabaikan begitu saja. Bu Ismi tampak sibuk ke dalam rumah mengambil air putih untuk suaminya yang kini masih duduk termenung di depan teras rumahnya. Pak, diminum dulu airnya, biar tenang, jawabnya. Barusan Ibu lihat sendiri kan? Tadi Ibu lihat kan? Tanya Pak Ruswan pada istrinya. Iya Pak. Kenapa Bu Rifa bisa seperti itu ya? Tanya Bu Ismi. Kan aku sudah pernah cerita Bu, keluarga itu aneh. Tadi pagi saja aku itu sampai harus membunuh seekor ular Bu, ucap Pak Ruswan. Loh, membunuh ular bagaimana Pak? Tanya istrinya. Pak Ruswan pun akhirnya menceritakan peristiwa yang terjadi pagi tadi. Mendengar apa yang barusan diceritakan oleh sang suami, Bu Ismi pun di sini mulai mempercayai, apalagi dengan adanya kesaksian dari Rano dan juga ia melihat langsung saat Bu Rifa bertingkah aneh. Bu, Bapak ini takut Bu. Takut terjadi apa-apa. Tadi Bu Rifa mengancam tentang kematian dan kematian keluarga ini, ucap Pak Ruswan dengan mimik wajah penuh kebingungan. Sudah Pak, gitu-gitu aja nggak usah dipikir. Anggap aja Bu Rifa lagi nggak baik. Kan itu cuma kata-kata, saut Bu Ismi. Tidak Bu, tidak. Dia bilang tadi, aku itu sudah bunuh anaknya. Lah, sedangkan tadi pagi yang aku bunuh itu ular. Ini pasti Bu, pasti ada kaitannya, jawab Pak Ruswan penuh keyakinan. Lalu Bapak mau apa? Begini Bu, besok kita ke rumah teman Bapak. Bapak mau cari jawabannya, ucap Pak Ruswan. Permintaan sang suami ini pun hanya dibalas anggukan dari Bu Ismi. Di keesokan harinya, Pak Ruswan pun pergi keluar kota untuk menemui temannya karena ia percaya akan ada jawaban yang bisa ia dapat. 2 jam lebih perjalanan ditempuh. Pak Ruswan kini sudah tak sabar lagi untuk menceritakan semua. Lama menunggu dalam perjalanan, akhirnya kini ia pun sampai di rumah yang dituju. Pak Ruswan pun langsung menanyakan keberadaan temannya pada seseorang yang mungkin itu adalah anaknya. Namun wajahnya tampak asing. Sepertinya ini kali pertamanya ia bertemu dengan orang itu. Yang ditunggu pun akhirnya datang. Pak Ruswan dan keluarganya bertemu dengan Pak Sastro. Ia pun lalu duduk bersama anak pertamanya yang ternyata baru pulang dari ibu kota, dan Pak Ruswan pun di sini langsung menceritakan semua apa yang telah dialaminya dan apa yang mengganggu pikirannya. Begini Pak, saya kan sudah ceritakan semuanya mengenai orang itu dan mengenai hal aneh yang saya dapatkan beberapa waktu lalu, ucap Pak Ruswan.
Tetangga jenengan ini baru apa sudah lama? Dulu saat saya datang membersihkan aura rumah Bapak kan rumah itu masih kosong, tanya Pak Sastro. Oh benar Pak, tetangga saya itu yang bernama Pak Braja menempati rumah itu sudah beberapa bulan yang lalu. Setelah kepindahan saya, cuma Pak Braja itu ngontrak, nggak beli rumah itu, ucap Pak Ruswan. Oh maaf kalau saya lancang, beliau ini ngontrak di perumahan elit, tanyanya kepada Pak Ruswan. Benar, alasan dia ngontrak di rumah itu karena rumahnya yang di desa itu sempit jalanannya, jadi tidak bisa masuk mobil. Gak enak kalau ada teman yang datang, tapi selama Pak Braja ini tinggal, tidak pernah ada satu temannya atau rekan yang datang, jawab Pak Rusman. Pak Sastro di sini yang mendengarkan cerita dari Pak Rusman ikut bingung, kenapa rumah itu tidak dibeli saja kalau memang orangnya terkenal kaya raya dan juga dermawan. Pak Rusman, mendengar cerita Bapak tadi, ini sepertinya ada kaitannya dengan pesugihan yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa, ucap Pak Sastro membuat Pak Ruswan terenyak. Ketakutan nampak pada wajah Pak Ruswan kala itu. Dengan bibir bergetar, ia pun lalu memberanikan bertanya lagi. Pesugihan Pak? Maksudnya apa ya? Emang masih ada di zaman sekarang? Tanya Pak Ruswan. Ada. Ciri-cirinya sudah terlihat. Belanja banyak, memberi dengan jumlah banyak dan sering. Bisa jadi semua itu hanya umpan, ucap Pak Sastro. Pancingan? Ya betul, pancingan. Tumbal ini akan menyasar siapa saja yang sudah menerima secara cuma-cuma, dan semakin banyak yang diterima, maka semakin banyak yang akan dimakan. Semakin besar juga potensinya orang tersebut bisa diambil jiwanya. Semakin banyak yang